Halo para pasukan Mamang Japri dimanapun kalian berada. How are you today? Fine. Masih suka dikocokin doi? Kayak saya dong sama tetangga. Ya udah, daripada kebanyakan spoiler di awal, langsung saja kita bersama-sama ucapkan berang-berang bawa tongkat. Berangkat. Film diawali dengan seorang remaja yang terbangun dari tidurnya. Ia bernama Tresno Jalaran Soko Kulino atau kita sebut saja Kulin. Dia adalah tokoh utama dalam film ini. Kulin adalah anak terakhir dari dua bersaudara. Kakaknya bernama Okisana Helvin. Ia adalah pemuda berusia 19 tahun dan juga memiliki wajah yang tampan. Ketampanan adik dan kakak ini tak lepas dari gen keluarganya. Saat masih muda, ayah mereka berhasil mengumpulkan 1.200 mantan. Sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga yang ternyata juga berwajah tampan. Aduh, ayam cocok. Juga tampan. Hari-hari yang Kulin lalui hanya di dalam rumah. Hal itu membuat kekhawatiran keluarganya. Berbagai cara telah dilakukan keluarganya untuk membuat Kulin mau keluar rumah. Sampai akhirnya mereka memiliki rencana agar Kulin mau keluar rumah dengan berpura-pura bahwa keluarga mereka sedang berada di ambang kebangkrutan yang mengharuskan Kulin berpindah dari homeschooling ke sekolah reguler. Siap-siap, tampan 4 meluncur. Tawaran sinetron itu. Tapi kan tawaran uangnya lumayan, Ma. Maafin Bapak ya, Ma. Oke, cut. Ternyata rencana itu berhasil, tapi dengan syarat Kulin hanya mau sekolah khusus pria. Kulin cuma mau masuk sekolah khusus cowok. Akhirnya tiba di saat Kulin menuju sekolahnya. Nama sekolah itu adalah SMA Horizon. Ia masuk di kelas 12 IPA 4. Untuk mengantisipasi efek ketampanannya itu, ia memakai helm sebagai pelindung. Setibanya di kelas ternyata tak semulus perkiraannya. Ia harus bertemu dengan geng 3 tak yang diketuai oleh seorang bernama Sidi. Saat kegiatan belajar mengajar akan dimulai, guru perempuan yang melihat Kulin memakai helm di dalam kelas menyuruhnya agar melepas helm yang ia gunakan. Lalu dengan seketika ketampanan Kulin membuat guru perempuannya masuk rumah sakit. Melihat hal itu, Kulin langsung lari karena Kulin merasa bersalah sudah membuat gurunya pingsan. Tapi tiba-tiba ia dijegal oleh seseorang yang mana itu adalah salah satu anggota dari geng 3 tak. Ada ini yang mampu Lewatkan kesempatan bola untuk menang. Kemudian Kulin disekap oleh 3 tak di sebuah gudang di sekolahnya itu. Ternyata 3 tak ingin memanfaatkan ketampanan Kulin untuk memikat pemimpin dari SMA BBM yang bernama Amanda, agar SMA BBM mau diajak mengadakan form gabungan. Kesal dengan perbuatan 3 tak, Kulin lalu melaporkan ke kepala sekolah atas tindakan pembulian yang telah dialaminya. Tak disangka kepala sekolah itu malah menyuruh Kulin untuk menuruti kemauan dari 3 tak. Ternyata kepala sekolah itu adalah ayah dari Sidi. Dan hanya karena tak dapat form gabungan, Sidi dan kawan-kawannya menolak kelulusan mereka selama 3 tahun. Dan jika Kulin tak mau, maka Kulin tidak akan diluluskan. Dengan perasaan terpaksa, keesokan harinya Kulin pergi ke SMA BBM ditemani dengan teman barunya yang bernama Kibo. Sialnya, saat mereka sampai di sana, bel istirahat berbunyi. Hal itu membuat semua siswi di SMA BBM mengetahui kedatangan Kulin dan Kibo. Lalu siswi-siswi itu meneriaki Kulin dan Kibo agar pergi dari tempat itu. Sampai akhirnya Kulin pun membuka helmnya. Kemudian tersebar berita tentang kegaduhan SMA BBM akibat ketampanan Kulin. Hal itu dimanfaatkan oleh keluarga Kulin untuk membuka tour The Life of Mas Kulin. Melihat keluarganya memanfaatkan ketampanannya dan membuat tempat yang dianggap sebagai tempat yang paling aman, kini malah diketahui oleh orang yang haus akan ketampanan maskulin. Karena dikejar oleh para ladies-ladies,
Kulin berlari ke sebuah atap gedung. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang memakai seragam SMA BBM. Namun ketampanan tak berefek pada wanita itu. Saat Kulin mengajak berkenalan, wanita itu langsung pergi tanpa menghiraukannya. Hal itu membuat Kulin menjadi deg-degser dengan wanita itu, karena hanya wanita itu yang mampu bersikap normal padanya. Lantaran kecewa pada keluarganya, Kulin memutuskan untuk menginap di rumah Kibo. Di rumahnya, Kibo hanya tinggal dengan sang nenek. Pagi harinya, Kulin pun bercerita tentang wanita yang berseragam SMA BBM yang ia temui di malam itu. Mengetahui bahwa wanita itu adalah siswa BBM, membuat Kulin memiliki tujuan yang lain selain mengajukan proposal form gabungan itu. Adegan selanjutnya, kita melihat Amanda yang sedang dilukis. Lalu tiba-tiba muncul salah satu temannya yang lemah tak berdaya karena melihat Kulin berada di SMA BBM. Mendengar hal itu, Amanda lalu bergegas menemui mereka. Setelah pembicaraan yang singkat, Kulin dan Kibo langsung beranjak pergi. Tak diduga, manusia seperti Amanda takluk di hadapan si tampan Kulin. Di kantin saat jam istirahat, mereka mulai gelisah karena masih tidak ada kabar dari SMA BBM soal persetujuan form gabungan. Di tengah kegalauan itu, terdengar pesan balasan dari SMA BBM yang ternyata mereka menyetujuinya. Sontak hal itu membuat semua warga SMA Horizon bergembira. Hari-hari Kulin dilalui bersama Kibo dengan gembira, yang membuat persahabatan mereka makin kuat. Suatu hari saat Kulin sedang tidur, Kibo membangunkannya, lalu mengajak Kulin untuk bermain futsal, dan berencana akan mengenalkan Kulin pada orang yang Kibo suka. Saat bermain futsal, banyak penggemar Kulin yang menyaksikannya, dan ternyata ketampanan Kulin dapat menular melalui keringatnya. Namun hal itu dapat bertahan hanya 1-2 jam. Pertandingan pun selesai, dan saat Kibo pergi ke toilet, Kulin kembali melihat wanita yang ia cari. Wanita itu membuka warung di depan lapangan futsal. Saat Kulin ingin berkenalan dengannya, tiba-tiba Kibo datang dan menyapa wanita itu. Ternyata wanita itu bernama Rere. Lalu Kibo mengajak Rere dan Kulin ke tempat bakso langganannya. Di sana Kibo dan Rere terlihat sangat akrab sekali, seperti mereka berdua sudah saling mencintai. Melihat hal itu, Kulin merasa sedih. Dia merenungi nasibnya yang tak bisa bergaul seperti Kibo karena ketampanannya. Namun Kibo sebagai sahabat yang baik selalu menghiburnya. Malam itu Kulin tak bisa tidur karena dalam benaknya selalu terfikirkan bagaimana cara mendapatkan cintanya Rere. Keesokan paginya, Kulin bertemu dengan Mas Okis. Di sana Kulin meminta saran padanya mengenai permasalahan cintanya. Karena menurut Kulin, kakaknya itu telah lama bergelut di dunia percintaan. Mas Okis juga memberikan sebuah buku karangannya yang berjudul 1001 Cara PDKT. Lalu semua tips-tips yang diberikan Okis satu persatu telah dilakukan oleh Kulin. Namun hal itu malah membuatnya benar-benar yakin bahwa Kibo dan Rere saling mencintai. Di pagi hari saat jam olahraga, Amanda datang ke sekolah SMA Horizon untuk menemui Kulin. Kemudian Amanda memberikan sebuah undangan ulang tahun dan satu buah handphone Xiaomi. Melihat undangan itu, Sidi langsung mengambilnya dan menempelkannya di mading. Dan ternyata sepucuk undangan Amanda dapat membuat kebahagiaan siswa-siswa di SMA Horizon. Kemudian pada malam harinya, Kulin mulai mempelajari buku yang telah diberikan oleh kakaknya. Kemudian tatkala mereka bertiga berada di tempat karaoke, Kulin merasa sangat gelisah karena Rere tak memperhatikannya. Rere malah asik dengan Kibo. Saat Kibo pergi untuk membayar, Kulin berkata pada Rere bahwa dia tak akan pernah memiliki Kibo. Ternyata hal itu telah direncanakan oleh Kulin untuk menjebak Kibo di hari ulang tahunnya Amanda dengan menyuruh Amanda bersandiwara seolah-olah Amanda suka pada Kibo dan menyuruhnya mencium Kibo saat Rere melihatnya. Rencana Kulin pun berhasil. Rere yang melihatnya langsung meninggalkan pesta dengan suasana hati yang hancur. Lalu Kulin memanfaatkan momen itu untuk menyatakan perasaannya pada Rere. Namun Rere tak mencintai Kulin dan pergi meninggalkannya. Karena marah pada Kibo, 3 tak lalu menghajarnya habis-habisan sampai membuat Kibo babak belur. Setelah itu Kulin menyesali perbuatannya. Setiap hari perasaannya tak tenang. Sampai pada akhirnya Kulin mengaku pada Kibo bahwa dia telah menjebak Kibo. Kibo yang mendengarnya kecewa pada Kulin. Ternyata orang yang telah dianggapnya sebagai sahabat malah mengkhianatinya. Kemudian Kibo pun mengusirnya.
Dengan suasana hujan, Kulin menyusuri jalan menuju rumahnya. Akibat kejadian itu, hari-hari Kulin menjadi sepi. Sampai pada saat setelah bermain basket dengan ayahnya, Kulin mendapat pencerahan dari ayahnya bahwa untuk menjadi laki-laki sejati, lebih baik mempunyai wajah yang busuk daripada hati yang busuk. Cewek nolak papa itu bilang, lebih baik punya wajah busuk daripada punya hati yang busuk. Dengan hal itu, Kulin langsung menemui Rere. Rere yang terpana dengan kedatangan Kulin tak menghiraukan mas-mas pejuang kembalian yang ada di belakangnya. Lalu dia pergi ke tempat Kibo. Ternyata Kibo masih menaruh perasaan marah pada Kulin. Tapi dengan usaha yang dilakukan oleh Kulin, alhasil ia berhasil mempersatukan kembali Kibo dan Rere. Ketika hari dilaksanakannya forum gabungan, akhirnya Kulin sadar bahwa cara mensyukuri hidup ini yaitu dengan tak membanding-bandingkan kelebihan maupun kekurangan seseorang. Di akhir cerita, Kulin kembali melihat wanita yang dapat melihatnya dengan normal selain Rere. Hal itu membuat Kulin akan kembali melakukan pencarian cinta sejatinya. Dan film pun selesai. Jadi kesimpulan pada video ini, kata ayahnya Kulin, lebih baik punya wajah yang busuk daripada hati yang busuk. Satu lagi nih, kata Kulin seperti ini. Cara mensyukuri hidup dengan tidak membanding-bandingkan kelebihan dan kekurangan seseorang. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan di video kali ini. Saya selaku manusia pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton and see you next video. Bye-bye.